Oke, gila gue baru balik. Begal banget, capek. Wah, tapi mau gimana, udah tanggung jawab gue kan. Lo orang udah ngebeli materi, udah tanggung jawab gue untuk memberikan apa yang sudah lo orang beli gitu ya. Udah tanggung jawab gue. Jadi gue mau gak mau secapek apapun badan gue, ya harus gue maksain. Dan selain itu di rumah gue nih ya, itu kan samping rumah gue ini kayak ada universitas gitulah ya, Akbid kebidanan gitulah, tempat kuliah para calon-calon bidan tuh. Nah, ini lagi berisik nih, kayak lagi ada acara gitu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti gua di pertengahan buat materi ini tuh berisik, nggak bisa tertahankan banget nih berisiknya nih, kayaknya bakal ngeganggu suara gue di mic ini, kayaknya bakal gue stop dan gue bakal lanjutin di esok hari materinya. Jadi mungkin ya setengah jalan dulu deh gitu ya. Sorry banget sih. Ini kalau misalkan lo denger kayak ada suara-suara mic gitu ya, ada suara mic orang lagi ngomong, ada MC ngomong, itu tuh memang lagi dari sebelah rumah gue, pas banget sebelah rumah gue. Ini memang sebelah rumah gue tuh kebidanan gitu, kebidanan Akbid kebidanan gitu. Jadi udahlah, skip ya. Jadi gue baru balik dan gue capek banget, cuma sudah menjadi tanggung jawab gue untuk memberikan hak lorang gitu ya. Nah di sini sebelum memulai gue tuh kayak masih mau ngajak ngobrol lagi nih kan. Jadi mungkin lo berpikir ya, kenapa sih gue buka kelas gitu? Banyak orang berpikir, atau banyak orang yang buka kelas lah ya. Katakanlah banyak banget yang buka kelas. Kita sering lihat seliweran di Facebook, orang buka-buka kelas untuk ngasilin uang sekian-sekian. Ada orang buka kelas kayak gini-gini untuk bisa menghasilkan sekian uang bla 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 gitu ya. Wah, kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. Nah, pasti lu berpikir, itu kalau orang ini sudah kaya raya, sudah sukses dengan caranya, atau sudah sukses dengan bisnisnya, kenapa dia buka kelas? Kenapa dia buka kelas online? Kenapa dia buka materinya atau menjual materinya? Iya kan? Pasti lo berpikir seperti itu. Jadi lo berpikir, orang ini pasti bohong nih, pasti orang ini suksesnya bohongan nih, sampai dia buka-buka kelas. Kan dia buka kelas dapat duit, berarti dia lagi nyari duit. Pasti lo berpikir kayak gitu kan. Dan lo pasti berpikir sama seperti itu ke gue. Gue nunjukin di channel YouTube gue, video-video gue berhasil dengan traffic Pinterest untuk ke semua ke semua tempat yang gue menghasilkan cuan ya, dari AdSense, CPA, atau jual beli di e-commerce, Shopee, segala macam gitu ya. Gue tunjukin hasilnya. Oh, gue dapat hasilnya dari sini, traffic Pinterest gitu kan. Akhirnya gue buka kelas nih traffic Pinterest. Pertama kali gue buka di tahun 2020 gitu kan. Nah terus pasti ada aja orang berpikir, ini si Pati Macuk buka kelas nih, katanya dia berhasil dengan caranya, kenapa caranya dibagi-bagiin? Wah, bohong tuh, suksesnya dia lagi nyari duit, dia lagi mencari duit dari para calon pembeli materinya gitu kan. Pasti gue yakin banyak yang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya apa ya, gue bakal kasih suatu hal ya, yang kenapa sih gue ini buka kelas gitu ya. Gini, gue mempercayai satu hal yang gue percaya lah dalam hidup gue, bahwa, dan gue yakin lo orang semua juga pasti percaya dan yakin bahwa rezeki orang itu masing-masing. Dan ini pernah gue sebut juga di kelas gue sebelumnya, bahkan sering gue bawa juga di channel video-video gue, bahwa rezeki orang itu masing-masing gitu kan. Gue pakai cara ini, hasil gue sekian. Dan mungkin lo pakai cara yang sama dengan gue, hasil lo gak mungkin sama dengan gue. Gue buka kelas nih, traffic Pinterest untuk bisa menghasilkan uang di ranah internet gitu. Traffic Pinterest untuk bisa menghasilkan uang di ranah internet. Gue buka kelasnya nih, gue kasih materi gue. Ini loh materi gue, ini cara gue untuk menghasilkan uang dari traffic Pinterest, gini caranya, hasilnya sekian. Katakanlah hasilnya 3 juta sebulan. Lo beli materi gue, lo ikuti, pokoknya totok lo ikuti, sama persis. Hasil lo lebih tinggi dari gue 4 juta. Yo, iya kan? Rezeki orang beda-beda. Atau bahkan bisa mungkin hasil gue 3 juta, lo udah ikuti cara gue, lo udah ikuti semua materi gue, hasil lo cuma 1 juta sekian sebulan, udah ikuti cara gue. Rezeki beda, rezeki masing-masing, balik lagi. Ya kan? Jadi gue mah orangnya, ya udahlah, mau lo ikutin cara gue, belum tentu lo bisa hasilnya sama kayak gue, atau bahkan lo bisa hasilnya lebih jauh di atas gue. Tapi targetnya lo bisa paham dengan apa yang gue kasih, lo bisa ikuti, dan semoga hasil kita sama. Itu targetnya. Dan motif gue ngebuka kelas itu ya, bukan gue karena ngerasa, atau bukan seperti yang lo sangkakan atau orang-orang sangkakan, orang itu
kalau udah sukses ngapa buka kelas? Nah, gue nggak gitu boy, motif gue gini. Tahun 2020 gue pertama kali buka kelas, dan harganya juga lebih murah dari harga kelas sekarang. Harganya cuma 50 ribu rupiah, dan harga kelas sekarang kan 100 ribu rupiah, karena memang materinya juga berbeda gitu ya, jauh berbeda banget, karena memang penjelasanku juga pasti beda banget, jadi harganya lebih murah waktu itu. Dan motif gue kenapa gue buka kelas itu cuma karena gue selalu pengen ada uang masuk setiap harinya. Jadi gini, gue butuh kuota nih besok, gue kan ada wifi di rumah, oke lah, gue internetan pakai wifi, gue nggak bingung, gue mau main game, gue mau buka sosial media di rumah pakai wifi. Lah kapan gue mau jalan keluar gitu, apa gue bisa bawa wifi gue? Kan nggak mungkin, gue butuh kuota. Kadang gue lupa isi kuota. Setiap gue mau isi kuota, gue harus transfer uang gue ke akun Shopee, gue beli pulsa di Shopee. Aduh, gue males banget lagi mecahin duit gue di rekening buat transfer ke Shopee Pay gue. Aduh, tiba-tiba ada WA masuk, bang, kelas Pinterest masih ada nggak? Ada WA lagi kan, ada WA masuk kan, bang, kelas Pinterest lo masih ada nggak? Oh ada boy, silahkan join. Doi transfer duit ke gue, ada duit buat beli pulsa, kan gitu. Motif gue tuh sebenarnya gitu boy, biar tiap hari selalu ada uang yang bisa gue pakai untuk beli kuota kah, atau cuma buat bantu-bantu gue biar nambah bayar wifi, bayar listrik. Motif gue gitu, nggak perlu mecahin uang gajian gue, atau nggak perlu mecahin uang yang mau gue investasikan ke kripto gitu kan. Gue punya tabungan sendiri gitu ya, semua orang pasti punya tabungan. Gue punya tabungan yang gue investasikan ke kripto, atau gue punya uang sisa gajian gue yang nggak mau gue pecahin, dan ada uang masuk terus dari orang-orang yang beli materi gue. Itulah motif gue. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Ngobrol bentar ya kan. Oke, masuk materinya. Lo langsung lihat di sini akun akun Pinterest yang baru gue buat. Kemarin namanya masih Talina. Kalau lo udah lihat materi pertama gue tunjukin kan gue ngebuat akun Pinterest baru namanya Talina. Dan di video materi kemarin gue tunjukin akun gue yang udah jadi yang namanya Ana, yang trafficnya sudah ratusan juta, ya kan. Nah, jadi si akun gue yang udah jadi itu gue ubah namanya, dan si Talina akun baru itu gue ubah jadi Ana ini. Sama persis ke namanya, maksudnya nama di akun gue yang udah jadi gue ubah ke sini gitu ya. Jadi biar lo tuh nggak ke distract ke akun gue yang udah jadi. Nanti mungkin lo bisa nyari di Pinterest nanti, oh ini akun Fatimah Cuk yang udah jadi, gue carilah. Gak ada gunanya boy lo nyari akun gue yang udah jadi, nanti hasilnya sia-sia. Maksudnya materi gue nggak masuk ke lo dengan apa ya, maksimal. Kalau lo udah ngeliat akun gue yang udah jadi, ya apa gunanya? Itu akun udah jadi, nggak bisa lo ikutin, nggak perlu lo ikuti. Lo ikuti akun gue yang dari nol, sama-sama kita mulai dari nol. Jadi nanti hasilnya pun sama. Nih akun gue dari nol, lo buat akun juga dari nol. Dengan materi gue, kita lihat hasilnya, sama-sama jadi. Misalkan akun ini jadi, berarti akun lo juga bakal jadi. Karena nanti akun ini gue bakal tunjukin materi, maksud gue di materi ini ya gue bakal tunjukin dari akun ini, mulai dari nol, mengikuti semua metode gue, algoritma gue semua juga tunjukin dari akun nol ini. Jadi lo nggak ke distract ke akun-akun gue yang lain yang udah jadi. Lo harus ngeliat akun gue dari nol, biar semuanya masuk maksimal. Materi gue masuk maksimal semuanya ke lo. Gitu maksud gue. Akun gue yang baru gue buat kemarin yang tadinya namanya Talina, sudah gue ubah ke nama Ana. Dan sudah gue masukin beberapa pin. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 pin. Dan lo lihat di sini. Sudah ada 163 view, 133 view, 1000 view, 103 view, 2 view, 174, 2 view, 1 view, 1 view. Ya wajar lah akun baru. Tapi lo bisa lihat ada 1000 view untuk akun baru dengan metode algoritma yang gue bilang, hairstylist sama foto-foto cewek cantik yang kita yang disukai oleh orang-orang. Yang gue bilang tadi, mungkin mereka nih artis TikTok atau artis Instagram, I don't know lah. Tapi menurut gue ini bisa datengin traffic dari algoritma hairstylist dan foto cewek cantik. Ya gue taruh atau gue publish di akun Pinterest gue. Hasilnya seperti ini gitu. Gue bingung sih nyari apa namanya apa ya, pin cewek cantik. Ya udahlah pin cewek cantik aja lah ya. Intinya orang-orang ini gue yakin pasti punya akun sosial media kayak Instagram atau TikTok yang followernya banyak, gue yakin banget dah. Karena kan mereka punya konten mungkin menunjukkan rambut mereka yang bagus gitu ya, atau mungkin gaya OOTD, gaya busana mereka yang good gitu ya, atau mungkin wajah mereka mungkin cantik gitu ya. Nah, oke lanjut ya.
Bisa lo lihat di sini, sudah ada trafficnya seperti itu ya. Sudah ada trafficnya, dan ini benar-benar ngikutin algoritma gue, hairstylist dan foto-foto cewek-cewek cantik, atau foto-foto cewek-cewek pakai efek-efek biar mukanya jadi cantik. Ya kan, ini pakai efek-efek nih kan ya. Nah, kita lanjut. Di sini berarti di materi kedua ini, di video kedua ini gue mau ngejelasin cara ngebuat pinnya ya, memulai mengarahkan traffic ke pin kita. Mau kita arahkan kemana nih pin kita, traffic dari pin kita nih mau kita arahkan kemana, ini mau gue mulai di video atau di materi video ini seperti itu ya. Kita coba cek analitiknya udah ada belum nih ya untuk akun baru. Oke, belum ada ya, karena wajar masih akun baru banget, belum ada dan belum terdata secara maksimal ya, karena total tayangannya pun di sini masih 500 sekian, padahal kalau kita cek di sini sudah 1000 gitu ya. Nah, ini juga sedikit gua selipin ya untuk para pemain yang dari HP. Banyak yang nanya, "Bang, ini dari HP bisa?" Bisa banget. Slow aja. Lo tinggal ngikutin aja. Dari HP, dari PC itu sama saja. Yang ngebedain tuh mungkin mudahnya atau capeknya. Kalau dari PC, kita ngebuat pin itu bisa langsung sekali banyak. Tap. Kalau dari HP kita satu-satu. Udah itu wajar. Ada dari aplikasi Pinterest di HP itu ya. Tapi tetap lo ikuti metode gua, lo ikuti algoritma gua, hasilnya tetap sama. Oke? Jadi lanjut ya. Mau dari HP, mau dari PC, itu sama saja. Intinya, lo harus ikuti algoritma dan metode gue. Udah itu aja. Nah, jadi akun ini kan udah baru ya. Akun ini gue buat baru dan sudah jadi, udah gue masukin beberapa pin seperti itu. Sekarang yang harus lo ikuti ya, lo buat akun Pinterest baru ya. Persis lo buat akun Pinterest baru, persis sama kayak di materi pertama gue. Dan sekarang ikuti yang kedua, lo mulai masukin pin-pin seperti ini. Masukin aja 10 pin dulu, atau publish 10 pin dulu ya. 10 pin seperti ini. Nggak perlu gue jelasin pin seperti apa, lo lihat aja seperti ini nih pin-pinnya nih. Nah, bisa lo bayangin kan pin kayak mana. Pin hairstylist, mbak-mbak yang fotonya foto-foto gaya foto-fotonya pap, cakep gini ya, pokoknya pakai efek-efek kayak gini kan. Nah, ini lo udah mulai kebayang nih pin-pin seperti apa. Bang, nyari pinnya di mana tuh? Lo main ke beranda Pinterest lo sendiri ya. Masuk ke beranda account Pinterest lo masing-masing seperti itu. Nah, mulai tuh banyak kan muncul kan foto-foto kayak gini kan. Nah, kayak gini nih lo ambilin, lo downloadin nih, kayak gini unduh gambar, ya kan, kayak gini unduh gambar. Di HP juga sama, di HP juga lo bisa langsung unduh gambar langsung dari Pinterest lo, nggak usah capek-capek nyari gambar di mana aja, lo cari langsung dari beranda Pinterest lo. Pasti banyak banget foto-foto kayak gini nih berseliweran. Makanya gue bilang, ini algoritma yang masih berjalan. Karena foto-foto kayak gini bakal banyak berseliweran masuk ke beranda-beranda akun Pinterest apapun itu. Gini, gua mempelajari algoritma ini 1 tahun, boy. Dari tahun 2020. Pertamanya di tahun 2020 algoritma gue berbeda. Dan gue buka kelas di 2020, di 2021 gue nggak buka kelas, baru di 2022 gue berani buka kelas lagi. Karena algoritmanya sudah gue patenkan, gue yakin ini bakal bisa datengin traffic. Kalau ada orang yang bisa menebak atau membuat sebuah algoritma hanya butuh waktu hitungan bulan, wah itu mah bukan lagi suhu, boy, dewa kali ya. Karena memang untuk mempelajari sebuah algoritma dari sosial media manapun tuh butuh waktu yang lama, lebih dari setahun tuh lebih bagus bahkan ya. Kayak di YouTube nih, di YouTube itu ada namanya juga algoritma. Trending Indonesia itu bakal ngikutin trending dari YouTube orang luar negeri. Orang luar negeri, katakanlah sekarang tahun berapa nih? Tahun 2021. Yang lagi trending di Amerika Serikat video apa? Katakanlah video prank. Lagi trending nih di Amerika Serikat, di YouTuber Amerika Serikat tahun 2022 nih, prank ya kan. Nanti di Indonesia itu bakal trending video-video prank itu sekitaran tahun 2024-2025. Jadi ada selang 2 tahun dari trending yang ada di Amerika tadi. Di Amerika kan trending pranknya 2022 tuh. Udah trending tuh kan, udah rame. Oh, ini kontennya lagi rame nih, konten-konten prank. Nanti di Indonesia itu bakal ngikutin trending yang prank di Amerika tahun 2022 itu, tapi ramenya nanti di tahun 2024 dan 2055. Sekitar selang 1-2 tahunan jaraknya untuk merubah algoritma itu. Seperti itu. Makanya algoritma di Pinterest pun
Mungkin menurut gue masih kurang untuk 1 tahun, tapi coba gue beranikan untuk 1 tahun dan ternyata memang ada jalannya. Foto-foto ini mulai muncul di banyak-banyak beranda ya kan. Foto-foto kayak gini, hairstylist, gaya-gaya, foto-foto efek-efek cakep-cakep kayak gini ya kan. Jadi memang ini traffic yang benar-benar atau algoritma yang benar-benar bakal datengin traffic yang good banget gitu, dan lo harus mulai menyadari itu dari materi gue, lo ikutin. Oke? Gue ngambil napas dulu deh kayaknya. Oke, gue sudah ngambil napasnya. Nah, tadi lo sudah gue minta untuk mulai mengisi akun Pinterest lo tadi dengan pin-pin ya. Sudah mulai mengisi atau sudah gue minta untuk lo mulai isi deh akun Pinterest lo dengan pin-pin nih. Pin seperti apa? Seperti ini. Lo sudah tahu lah ya, sudah lo bayangkan pin seperti apa. Maksudnya hairstylist dan foto-foto cewek-cewek cantik atau gaya-gaya busana yang good gitu ya. Lo sudah paham lah. Atau nanti juga gue tunjukin cara gue membuat pin lah gitu ya. Tapi sekarang kita bahas dulu ini. Lo tadi gue minta untuk mulai mengisi pin. Pin seperti apa? Seperti ini. Ini pin ngarah kemana sih? Ini gue isi pin ini ke akun Ana nih. Ini pin ngarah kemana sih? Oke, kita buka ya. Oke, jadi pin itu membawa kita ke sini, situs web namanya We Heard It. Buat lo semua yang sudah ngikutin konten-konten gue di channel YouTube gue pasti sudah sering banget dengar We Heard It, bla bla bla, We Heard It, bla bla bla, We Heard It, bla bla bla. Inilah We Heard It. Dan gue yakin mungkin dari beberapa lo mungkin sudah tahu lah We Heard It itu apa. Tapi yang belum tahu, We Heard It ini adalah situs sosial media yang sama seperti Pinterest. Jadi di web ini kita mempublish sebuah gambar atau pin, sama persis seperti di Pinterest. Di Pinterest kita mempublish gambar, di We Heard It juga kita mempublish gambar, dan gambar tersebut bisa kita letakkan link. Tapi Pinterest dan We Heard It itu punya pasar dan pangsanya masing-masing. Ya udahlah, sama seperti Facebook sama Twitter deh. Facebook punya pasarnya masing-masing, Twitter punya pasarnya masing-masing. Sama tuh sosial media, tempat kita update status, share aktivitas, atau bertemu dengan kawan baru. Tapi mereka punya pasarnya masing-masing. Facebook pasarnya A, Twitter pasarnya B. Begitupun dengan Pinterest dan We Heard It. Walaupun sama sosial medianya tempat kita mempublish sebuah gambar, tapi pasarnya juga masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal bahas We Heard It. Ini bakal masuk ke materi dan termasuk penting. Jadi kita, ya maksud gue minta lo Pinterest tuh lo singkirin dulu nih ya, Pinterest ya. Kita sekarang masuk ke We Heard It. Kenapa? Karena We Heard It ini tempat yang paling penting di mana lo mulai mencari traffic dan mengamankan link. Mengamankan link? Apaan tuh? Oke, kita bahas We Heard It ya. And then kita masuk ke ini dia, We Heard It. Nah, ini akunnya namanya Rana23 ya. Nah, jadi lo bisa langsung buka weheardit.com nanti ya, mau dari HP, dari PC sama saja. Buka weheardit.com dan langsung buat akun di weheardit.com. Nggak perlu gue jelasin lah ya, namanya semua orang pasti bisa lah buat akun lah ya. Lo buat akun di weheardit.com. Nah, buat akun di weheardit.com itu lo bisa ngebuat akun langsung dari akun Google lo atau dengan ngebuat secara manual. Lo tulis email lo, terus lo tulis password lo. Nah, sekarang We Heard It itu untuk ngebuat akunnya itu nggak bisa langsung login atau sync up pakai akun Google. Si Google bakal ngeblokir atau ngelarang lo buat ngebuat akun langsung dari akun Gmail lo. Jadi nanti saat lo ngebuat akun, lo langsung bisa daftarin email dan password. Oke deh, gue tunjukin. Ini gue keluar dulu. Nah, seperti ini kan tampilannya weheardit.com. Gabung. Nah, kalau lo gabung pakai Google, itu bakal diblokir tuh sama si Google. Gue nggak tahu kenapa. Cuma gue belum pernah nyoba pakai Facebook atau pakai Twitter. Coba aja lo coba, bisa apa enggak gitu ya. Nah, jadi gue daftarnya langsung kayak gini, alamat email yang gue sebutkan. Lo langsung tulis email lo di sini, tanggal bulan lahir lo, bla bla bla, isi. Ini gue isi ngasal aja. Lanjut. Nah, di sini kata sandinya bla bla apa, lo ubah foto lo silakan, terus buat akun langsung jadi. Nggak perlu konfirmasi email bla bla bla, akun langsung jadi. Lo pilih nama pengguna sama kayak nama IG lo kan, @apa gitu, basing gitu ya. Oke. Gua masuk lagi ke akun yang tadi. Email gue tadi tuh apa ya? Kalau nggak salah ini sih.
Oke, sorry ya agak lama. Ya karena mau nggak mau guys, manual. Oke, lanjut. Oke, udah masuk ya akun tadi ya. Nah, kita bakal masuk ke materinya lagi ya. Nah, di WeHeartIt ini adalah tempat lo memulai mempelajari metode gue ya. Jadi, di WeHeartIt setelah lo ngebuat akun, lo harus mulai langsung mempublish sebuah gambar ya, atau mengupload sebuah pin gambar seperti itu. Jadi untuk mempublish sebuah gambar di WeHeartIt dari PC atau dari HP, lo pilih post baru. Untuk para pemain di HP, lo pilih atau lo buka WeHeartIt dari Google Chrome, dan Google Chrome-nya lo ubah ke tampilan desktop. Ingat ya, lo ubah ke tampilan desktop. Kenapa? Biar mudah. Karena nanti sulit lo kalau dari tampilan HP sulit. Jadi lo ubah ke tampilan desktop untuk untuk para pemain yang dari HP. Lo buka dari Google Chrome, terus Chrome-nya lo ubah ke tampilan desktop dan buka weheartit.com, buat akun jadi, lo post gambar. Pilih tombol post gambar atau post baru di sini. Pilih post gambar. Nah, di sini kita mulai mempost gambar dengan pilih file. Oke, gue pilih dulu gambarnya. Oke, sudah gue pilih gambarnya seperti ini, ya. Terus di sini lo bisa pilih koleksi lo. Di sini ada koleksi ini, kalau di Pinterest ini sama saja dengan papan. Jadi kalau di WeHeartIt namanya koleksi, kalau di Pinterest namanya papan, seperti itu. Basing mau pilih apa? Ada beauty. Kalau beauty ini gue buat sendiri. Kalau yang bawaan dari WeHeartIt itu kutipan dan teks, tiada tempat senyaman rumah, dan gaya saya. Bebas lo mau pilih yang mana. Kalau lo mau buat baru, lo bisa pilih koleksi baru, terus lo tulis sendiri di sini nama koleksi lo apa gitu kan. Karena gue udah punya, ya gue pilih beauty seperti itu. Ceritakan tentang gambar ini. Ini maksudnya adalah judul dari gambar yang mau lo publish, seperti publish di sini. Gue kasih random judul di sini. Nah, seperti ini. And then ini adalah tag ya, basing. Biasanya sih nggak gue isi. Kalau lo mau isi silakan. Tag itu kayak woman, beauty, gitu kan, OOTD, ya gitulah, pokoknya tag lah, lo paham lah. Mau lo isi silakan. Kalau gue biasanya gue isi langsung, gue centang yang ini atau gue klik ini. Sesuaikan tombol tindakan untuk gambar ini. Kita pilih label tombol. Nah, ini di sini kita bisa pilih. Biasanya gue langsung pilih yang tonton sekarang, seperti itu. And then yang paling penting adalah URL tujuan. Nah, disinilah poin pentingnya. Ini gambar mau lo arahin kemana? Lo mau arahin kemana nih gambar? Link apa yang mau lo taruh di sini? Oke. Di sini gue bakal naruh link blog gue. Oke. Nah, jadi di sini gue udah banyak banget link-link blog gue ya kan. Nah, gue ambil contohnya ini. Nah, jadi ini gambar bakal ngebawa traffic gue ke sini nih, ke link blog gue. Nah, buat lo nih yang mau main online shop, lo jualan baju di online shop lo segala macem, lo taruh link online shop lo di sini, oke? Lo main CPA, lo taruh link lo di sini. Lo main blog sama kayak gue, lo taruh link lo di sini, oke? Paham ya sampai sini? And then langsung kita kirim. Sabar, ini ada kolom apa nih? Opsional, tapi gue kasih tahu. Jadi di sini lo bisa mulai kasih judul. Misalkan lo mau kasih judul visit me. Nanti bacaan tonton sekarang ini bakal berubah menjadi visit me. Jadi lo kreasikan lah, terserah lo imajinasikan sendiri lah kreasi lo seperti apa. Jadi intinya kalau lo kasih judul di sini, itu akan merubah tulisan yang ini. Tonton sekarang bakal berubah menjadi visit me, bla 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 bla, seperti itu. Kalau biasanya sih gue kosongin, tapi kalau menurut lo pengen lo edit, silahkan. Itu lebih, ya kalau menurut lo lebih bagus, menurut kreasi lo itu lebih good, ya silahkan saja. Oke, langsung seperti ini, langsung gue kirim. Oke, selesai, terpublish. Dan di sini gue kasih satu hal ya, pengetahuan yang harus lo tahu di WeHeartIt. Kalau lo sudah mempublish gambar di WeHeartIt, kayak gue nih, tadi kan kita mulai dari nol tuh ya, sudah kita publish gambar, sudah kita kasih link, terus kita kirim, kita publish. Nah, ini hasilnya. Lo lihat di samping-samping ini ada iklan kan?
Nippon Paint ini kan. Ingin mengenal Tuhan, lo kalau mau mengenal Tuhan ini iklannya nih. Atau Gomart, Gojek, bla bla gitu ya. Atau Genshin Impact, wibu-wibu, game-game wibu. Nah nih, terus sama iklan-iklan di bawah sini. Itu tandanya gambar lo sudah dimoderasi dan sudah muncul di beranda We Heard It. Orang-orang bakal bisa melihat gambar lo gitu. Tapi kalau semisal setelah lo publish gambar di We Heard It tapi nggak muncul iklan segala macam seperti ini, berarti gambar lo lagi dimoderasi atau belum aktif. Biasanya moderasinya itu sekitar 2 sampai 30 menit lah, setengah jam moderasinya. Tapi asalkan lo mempublish gambar-gambar yang biasa saja seperti ini dengan judul-judul yang biasa saja, itu bakal langsung aktif atau nggak perlu dimoderasi sama tim We Heard It-nya seperti itu ya. Oke, berarti ini adalah gambar gue yang sudah aktif, yang sudah bisa muncul atau yang sudah bisa dituju oleh orang-orang. Kita ambil contoh, kita ambil link ini ya, link gambar ini, and then kita buka di sini, enter. Oke, langsung muncul ya kan, karena sudah aktif. Tapi kalau misalkan dia tadi yang gue sebutin ya, di sininya tadi nggak ada iklan-iklan dari We Heard It-nya, itu berarti belum aktif atau masih dimoderasi oleh tim We Heard It. Jadi pas kalau kita cari dari link ini, kita cari, ini nggak bakal muncul, bakal ada bacaan gambar ini sedang dimoderasi oleh tim bla 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 gitu. Tapi karena ini tadi udah aktif, kita cari langsung ketemu gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita masih di We Heard It ya. Kita masih di sini. Nah, tadi gue naruh link blog atau menaruh link mengarah ke blog gue di gambar ini. Jadi kalau misalkan orang-orang ngeklik ini nih, tonton sekarang nih, diklik ke bawah ke blog gue, yoi, ya kan? Gue dapat traffic, gue bakal dapat duit dari traffic tersebut karena dia mengunjungi blog gue dan di blog gue ada iklan-iklan AdSense, seperti itu, paham ya? Paham banget dong pastinya. Nah, untuk para pemain HP, gini boy, gue kasih tahu. Lo setuju nggak sama gue kalau kebanyakan orang-orang sekarang mencari apapun itu sudah melalui gadget? Iya dong, main sosial media, buka Instagram, buka Twitter, buka Facebook, online shop, semuanya itu sudah dari gadget atau dari handphone, Android, dari iPhone, bener? Pasti masih ada yang main dari PC, tapi kalau punya HP ya alangkah enak dari HP, bos, sambil tiduran, sambil rebahan, ya kan? Nah, buat lo orang semua kasih tahu ya, kalau dari HP, nih ya, kita balik dulu ke Pinterest. Kalau dari HP, dari aplikasi Pinterest di HP, orang-orang yang ngeklik gambar ini, ada orang nih buka pin lo dari HP, terus orang itu ngeklik gambar ini. Gambar ini kalau mereka klik, mereka bakal kebawa ke sini, boy. Klik gambar ini, mereka bakal kebawa ke sini atau kebawa ke kayak gini. Nah, gini kebawa ke sini. Gitu. Tapi kalau dari PC itu nggak bisa klik gambar, nggak bakal kebawa kemana-mana. Tapi mereka harus klik judul atau klik link yang ada di sini. Seperti itu. Begitupun di We Heard It. Kalau ada orang yang ngebuka gambar lo di We Heard It dari HP tuh, mereka klik gambar ini, mereka bakal langsung kebawa ke sini. Tapi karena buka dari PC, ya gue harus buka dari link yang ada di tonton sekarang. Seperti itu bedanya. Gue ngambil napas lagi ya. Oke, gue udah selesai ngambil napas ya. Napas gue pendek, boy. Ngapa lo, boy? Ngapa lo, bang? Mau mati lo, napas lo pendek? Enggak. Yang ngoceh terus, boy, capek. Oke, tadi gue sampai ke HP. Bedanya Pinterest atau We Heard It dari HP dan PC ya. Jadi kalau misalkan dari HP tuh, di Pinterest atau We Heard It, kalau orang-orang ngeklik gambar ini, kalau dari HP mereka langsung kelempar ke sini, ke link yang kita pasang di gambar kita, seperti itu. Kalau dari HP tuh ya orang-orang ngeklik gambar. Atau dari Pinterest misalkan buka Pinterest dari HP, orang-orang ngeklik gambar kita itu bakal langsung kelempar ke sini gitu. Tapi kalau dari PC ya mereka harus ngeklik ini gitu kan. Di We Heard It juga mereka harus ngeklik ini kalau dari PC. Tapi ingat, sekarang semua orang tuh apa-apa dari HP, boy. Jadi walaupun kita main dari PC atau lo sekarang main dari PC ngebuat akun Pinterest We Heard It dari HP, dari PC, tenang aja, pasar lo paling banyak dari HP. Udah, mesti dipikirin itu. Jadi sekarang yang kita pikirin, karena pasar kita dari HP itu semakin mudah datengin traffic. Apalagi mereka berpikir gambar-gambar mereka klik tuh, itu kan langsung kelempar tuh ke link yang kita pasang. Nah, itu makin mudah kita datengin traffic. Jadi itulah enaknya teknologi ya. Sekarang kan nggak perlu orang-orang harus punya PC untuk bisa internetan, dari HP juga bisa gitu ya. Oke, lanjut ya.
Tadi kita sudah sampai mempublish sebuah gambar dari URL. Oke, kita back dulu ke profile ini, ke profile akun ini. Ini gambar yang tadi kita publish ya, kita buka lagi. Nah, ini linknya ya, link dari gambar ini. Jadi untuk bisa menuju gambar ini melalui link ini, ya kan? Kita copy. Oke, sudah kita copy dari HP juga, silakan copy seperti biasa. Udah kita copy nih ya, ini kita lanjut. Masih di ranah materi yang penting. Kita balik ke Pinterest. Oke, kita balik ke akun kita masing-masing. Anggaplah ini akun kita semua, akun lo, akun gue ya, akun baru kita semua. So, tadi lo gue minta untuk mulai mengisi akun lo dengan pin ya. Jadi sekarang kita buat pin. Kita buat pin. Dari HP juga sama buat pin. Bedanya kalau dari PC kita bisa buat sekali banyak nih. Tapi tetap aja capek. Kita harus ngisi satu-satu. Sini kita isi, ini kita isi, kita isi. Kalau dari HP nggak bisa nih. Tapi harus satu-satu ya, sama saja lah gitu ya. Oke, di sini gue mau ngisi 5. Jadi ngapain banyak-banyak ya? Gue ulang lagi deh. Males ngapus-ngapusnya. Repaste sih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue isi 5 pin ya. Ini masih contoh dulu nih ya. Oke, gambar sudah gue publishkan di sini ya. Sudah gue siapin gambarnya 5 di sini. And ini gue sebutin lagi bedanya dari HP sama PC nih kalau main di Pinterest di PC atau di HP ya. Kalau di PC itu enaknya cuma kayak gini. Kita bisa pilih ini, terus kita pilih semua, kita klik gambar pensil ini. Nah, kita langsung bisa kasih judul. Misalkan judulnya mau lo kasih judul apa? A, B, C. Terus kita perbarui info misalkan. Nanti semua gambar itu bakal berjudul ABC. Jadi nggak perlu satu-satu kita kasih judul. Seperti itu ya kan. Kita mau taruh link apa di sini? Gue tadi sudah mengcopy link WeRead kan. Kita paste di sini. Berarti nanti semua gambar ini bakal menuju atau bakal terpasang link ini. Seperti itu. Enaknya di PC seperti itu. Kita blok semua gambar, kita edit jadi satu. Hasilnya satu. Maksudnya hasilnya sesuai apa yang lo isi di sini ya, semua gambar hasilnya itu gitu. Link apa yang lo pasang di gambar tersebut ya semua gambar bakal terpasang link ini gitu. Nah, kalau dari HP nggak bisa tuh, harus satu-satu gitu. Bedanya cuma itu aja. Kan gue bilang kan bedanya cuma capeknya aja gitu. Tapi tetap hasilnya sama gitu. Oke, ini kita batalin, ini kita hapus judulnya. Dan ini linknya kita hapus dulu. Oke. Kita back deh. Back. Ini gue ada siapin gambar ya. Jadi sekarang gue mau naruh link nih di gambar ini. Tadi kita back lagi ke sini, pilih semua, kita edit. Kalau dari HP satu-satu. Nah, link yang kita pasang di sini, tautan yang kita pasang di sini, atau kalau dari HP itu situs web tujuan namanya. Link apa yang kita pasang di sana adalah link WeRead yang tadi sudah kita ambil di gambar yang sudah kita publish di WeRead. Sampai sini, stop dulu. Gue mau ngajak lo ngobrol. Kenapa kok link WeRead yang kita pasang di sini? Tadi gue bilang di WeRead. Tadi gue bilang kan di WeRead ini adalah tempat lo mulai mencari traffic dan mengamankan link. Why? Kenapa mengamankan link? Jadi gini bro, Pinterest itu ya, ini Pinterest nih, ini salah satu sosial media yang cepat datengin traffic tapi cepat mematikan akun. Gue serius. Mungkin kalau di Facebook atau di Twitter itu nggak separah Pinterest ya. Jadi mungkin akun-akun spammer di Twitter atau di Facebook tuh pasti pernah kena banned juga tuh akunnya, kena suspend, kena banned, kena hapus sama Facebook atau Twitter. Di Pinterest itu paling serem boy bannednya. Ya lo nggak usah takut lah, maksud gue banned ya wajar lah kalau kita terlalu banyak spam di Pinterest. Tapi mau lo main pin-pin aman, pin-pin tentang rumah-rumah gitu, pin-pin tentang meme lucu-lucuan, pin tentang anak-anak kucing segala macam, cepat atau lambat akun lo itu bisa kena banned. Kenapa? Banyak yang sirik. Jadi di Pinterest ini memang benar-benar isinya tuh orang-orang yang apa ya, kebanyakan orang yang sirik lah boy. Gue nggak tahu gimana gue nyebutnya, tapi gue banyak banget puluhan akun di Pinterest itu udah pada mati kena banned. Tapi gue nggak pernah capek, gue buat akun lagi. Paling lama itu akun bertahan setahun dengan metode gue ini. Paling lama setahun pas kemarin Oktober, sekitar 15 akun gue kena banned, tapi 1 tahun itu ya. Dan itu apakah gue, aduh boy akun gue kena banned lagi,
Aduh capek dah skip gue sama Pinterest. Enggak boy, gue buat lagi akun baru. Karena memang eh gue udah tahu metodenya, gue udah tahu algoritmanya. Ini algoritmanya, pakai foto-foto hairstylist dan foto-foto cewek-cewek cakep kan. Jadi lagi itu akun. Gitu. Lo lihat aja nih akun baru gue sudah ada views ribuan kan. Udah jadi itu akun baru loh. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan lo ngebuat akun Pinterest dan akun lo kena banned, udah gak usah capek. Udah itu tuh bukan, nggak ada triknya boy. Serius gue jujur. Dari hati gue pengen dalam, gue nggak pernah punya ada trik buat ngamanin akun Pinterest lo biar aman. Itu nggak ada. Pemain Pinterest lain, kelas-kelas Pinterest lain yang harganya puluhan juta tuh ya, kelas-kelas Pinterest lain yang puluhan juta harganya itu, ada yang pernah curhat sama gue, dia bayar hampir 7 juta untuk ikut kelas Pinterest ya. Dan mereka main pin-pin bule, jadi main-main pin-pin gambar-gambar rumah gitu ya, artikel-artikel bahasa Inggris gitu. Mereka mengarahkan gambar tersebut ke link artikel-artikel bahasa Inggris biar nanti penghasilan AdSense-nya juga besar, karena yang ngeklik iklannya dari traffic luar negeri gitu kan, atau yang ngebeli barang-barangnya itu dari e-commerce orang yang ngejualan barangnya dari e-commerce luar negeri, kayak dari Amazon, eBay atau ST segala macam, targetnya traffic luar negeri gitu kan. Aman tuh mainnya, pakai pin-pin rumah, pin-pin baju segala macam. Kena banned juga, serius gue. Udahlah, Pinterest tuh emang kayak gitu boy. Jadi kalau misalkan lo nyerah, nanti lo udah nyerah duluan karena akun Pinterest lo kena banned, aduh lo salah boy. Udahlah, gak usah nyerah. Lo udah tahu algoritma atau metodenya dari gue. Lo pakai pin-pin hairstylist dan cewek-cewek beauty, foto-foto cantik. Akun lo udah jadi, lo bisa olah lagi traffic lo. Kita stop dulu sampai situ. Itu belum kita bahas. Kita masih di sini. Kenapa gue nyuruh lo pakai link Where It? Mengamankan link, gini maksudnya. Baik lagi ke Where It ya. Jadi Pinterest sama Where It itu bedanya. Where It itu paling jarang banget nge-banned akun. Akun lo bakal aman banget lah dari namanya banned di Where It. Apalagi lo main gambar-gambar atau pin-pin yang kayak gue gini, gambar-gambar kayak gue gini ya, foto-foto cewek-cewek kayak gini, ini aman banget. Serius aman banget. Ini gambar yang banyak disukai sama orang-orang, ini bakal aman bang. Akun lo nggak bakal pernah kena banned. Jadi gini ya, kalau lo udah punya akun Where It yang udah jadi kayak gini, dan lo sudah naruh banyak link lo di Where It, itu link lo nggak bakal pernah mati karena akun lo nggak bakal pernah kena banned. Jadi sewaktu-waktu kalau semisal akun Pinterest lo kena banned, kok yang ini sih, yang ini akun Pinterest lo kena banned, sewaktu-waktu akun Pinterest lo kena banned, ya kan, sewaktu-waktu nih akun Pinterest lo kena banned, nanti lo buat akun Pinterest baru lagi, link apa yang bakal lo taruh di sini? Ya link dari Where It boy, link dari Where It, link dari sini. Nah link ini yang bakal lo ambil, jadi lo gak usah capek-capek mulai lagi, naruh link lagi, aduh link blog gue yang mana ya, aduh satu-satu, nah kan capek tuh. Nah pakailah link ini gitu. Tapi bedanya, nah ini gue jelasin lagi ya. Ini kan kita naruh link Where It nih di sini nih, ya kan, ya kan. Gue perbarui info dulu ya. Nah kalau misalnya, oke, satu lagi ya. Kalau misalkan kita naruh link Where It, ini kan gue naruh link gambar Where It dari yang ini ya, dari yang ini. Nah di sini judulnya beauty 90s bla 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 gitu ya. Nah nanti jadi kalau kita naruh link si gambar itu di sini, nanti pin ini ngikutin judul yang ada di sini. Nah judul ini yang bakal kebawa ke Pinterest kita, karena kita nggak naruh judul di sini gitu. Jadi nggak usah capek buat pin, langsung taruh link aja, nggak usah buat judul, biar judul ngikutin dari gambar Where It aja gitu. Perbarui info, kita terbitkan ya. Ini bakal gue bahas bedanya dulu nih. Lama amat sih. Wih lama tuh. Oke udah selesai. Kita balik ke profile si Ana ini. Oke sudah selesai. Kita buka ya. Nih contohnya nih. Nah ini kan beauty 90s, share by Rana23 on Where It. Mereka ngikutin persis di sini gitu. Nggak apa-apa, gitu aja kayak gue. Lo cek kebanyakan pin gue kalau nemu di jalan atau nemu di beranda-beranda Pinterest tuh, kebanyakan gue kayak gini boy. Gue nggak pernah pakai judul-judul. Beberapa gue kasih judul, atau kalau gue males tuh gue tinggal naruh link, selesai. Biar aja dia ngikutin judul dari Where It gue, seperti itu. Nah bedanya tadi ya gue sebutin. Kalau misalkan kita naruh link dari Where It ke pin kita di Pinterest, berarti orang-orang yang ngeklik gambar ini atau ngeklik link yang ada di gambar pin kita ini, mereka bakal kebawa ke sini.
ya kan? Terus kalau misalkan di We Hear It ini kita naruh link blog kita, naruh link jualan atau dagangan kita, berarti mereka biar bisa tertuju ke sana, mereka harus ngeklik ini dulu, baru deh ke bawah ke link asli tujuan kita atau tempat tujuan terakhir kita. Kenapa kita naruh link ini? Untuk dapetin traffic, ya kan? Berarti traffic bakal nyampe ke sini harus ngelewatin 2 jalan. Pertama dari Pinterest, terus ke We Hear It. Waduh, Bang, lama tuh. Lama Pinterest nyampe. Kalau Pinterest nyampe, lama traffic tuh nyampe. Nanti mereka keburu males duluan tuh, Bang. Nyampe ke link asli kita atau link blog gue, kelamaan, Bang. Orang harus ke Pinterest dulu, habis itu ke We Hear It, habis itu baru nyampe sini. Wah, kelamaan. Santai, boy. Gua udah hampir 3 tahun mainan kayak gini dan trafficnya itu nggak pernah salah jalan. Gue tunjukin. Ini dia, gue tunjukin ya. All time semua data traffic gue di salah satu blog gue, Fatima Cuk. Paling pertama gua zoom wehearit.com 163.000. Dan memang banyak sih, semuanya nggak dari We Hear It ya, ada dari YouTube, ada dari Google organik langsung, tapi ini udah gue ubah ke semua dan paling banyak itu dari We Hear It 163.000 traffic. Dan traffic ini dibantu oleh si Pinterest. Pinterest ngebantu traffic datang, ya kan, ke We Hear It kita. Terus mereka ngeklik link kita, masuk ke sini, jadi traffic namanya dari We Hear It. Ya dong, karena kan mereka bukannya dari sini. Padahal trafficnya datangnya dari sini. Ini traffic nih, lu nih punya traffic. Gambar bagus nih. Klik link ini, masuk ke We Hear It. Ya udah, berubahnya namanya jadi traffic We Hear It, bukan traffic Pinterest. Tapi tetap bantuannya datang dari traffic Pinterest aslinya. Gue kasih bocoran ya. Traffic Pinterest sama We Hear It itu, orang-orang pengguna sosial media ini lebih banyak di Pinterest kebandingkan We Hear It. We Hear It ini apa sih? Nggak rame, boy, serius. Ramean Pinterest kalau lo mau tahu. Udah. Makanya jadi kalau misalkan lo lihat di sini gua ada traffic dari We Hear It, ini sebenarnya datang bantuannya dari traffic Pinterest yang ngeklik ke sini, datang ke sini. Jadi deh namanya traffic We Hear It. Masuk ke sini, masuk ke data gue ya traffic dari We Hear It, padahal mereka dari sini datangnya. Dan bonusnya, walaupun gue bilang tadi dari We Hear It itu atau traffic atau pengguna We Hear It itu lebih banyak Pinterest, tetap ada pengguna We Hear It, boy. Selalu aja, ini website besar, boy. Jadi bonusnya lo juga dapet traffic asli dari We Hear It selain dibantu oleh si Pinterest. Gitu, boy. Yo, iya kan? Link lo aman. Kalau suatu waktu akun lo kena banned, link lo tetap tersimpan di We Hear It. Jadi nanti lo ngebuat akun Pinterest baru, lo tinggal taruh link-link We Hear It lo, karena di We Hear It lo sudah simpan link lo semua, lo amankan seperti itu. Memang gue akui, boy, ya sebenarnya gini, dulu nih zaman-zaman gue dulu main Pinterest nih, gue jelasin, gue ngambil napas dulu, boy. Napas gue habis. Oke, lanjut ya. Tadi sampai, iya gue akui, dulu banget pertama kali gue main Pinterest, kenal Pinterest ya. Dulu banget gue langsung ngebuat pin nih. Anggaplah ini gue zaman dulu nih ya, ngebuat pin yang gue taruh link di sini. Itu bukan We Hear It, gue belum kenal We Hear It, gue belum menjelajahi apa itu ranah aman sebenarnya dari We Hear It kombinasi ke Pinterest gitu ya, bla bla bla. Nah, yang gue tambahin ke sini langsung link blog gue, beneran. Jadi gue punya blog ini. Ya, ini blog gue, Fatima Cuk salah satunya. Gue banyak banget blog ya, banyak banget. Gue punya salah satunya gue di sini, Fatima Cuk ya. Jadi di sini kebanyakan artikel gue katakanlah ini asuransi, tentang CPA ya, tentang HP segala macam, Dogecoin, aplikasi-aplikasi untuk Impress, AdMob, bla 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 gitu ya. Nah, jadi dulu banget nih dari link yang gue ada di blog ini, katakanlah ini link nih, gue ambil link di artikel gue atau di blog gue ini, langsung gue taruh ke sini. Nah gitu. Nah, anggaplah ini gambarnya gambar tentang asuransi ya, karena kan ini artikel asuransi. Anggaplah ini gambar asuransi, terus gue kasih judul asuransi yang Anda butuhkan, terus gue terbitkan. Domain gue kena banned, boy, sama Pinterest. Akhirnya gue nggak bakal pernah bisa lagi naruh link gue si fatimacuk.set ini ya, nih si fatimacuk.set ini ke Pinterest.
Jadi kalau misalkan ini gue paksa nih, gue terbitkan, ini pin gak bakal muncul boy. Kita tes dia, terbitkan. Ya loading terus dia, loading terus. Gak bisa tuh, maaf kami memblokir tautan ini karena mengarahkan ke spam. Padahal dulu gue belum pernah nyepam. Oke, sekarang gue memang nyepam, dan memang kebanyakan cara gue adalah spam ya kan. Nah, gue gak pernah nyepam dulu, langsung apa yang ada di blog gue sesuai gue taruh ke Pinterest. Kena banned juga, momen seaman apapun domain gue kena banned. Ini apa-apaan sih Pinterest, kata gue. Oh ini mau lo, kata gue ya. Akhirnya gue beli domain baru atau gue buat web baru. Dulu namanya cisacuk.site, sekarang domainnya udah mati atau webnya udah gue hapus. Cisacuk.site, oke gue buat. Gue pakai metode atau algoritma gue yang lama di tahun 2020 itu. Gue spam foto-foto kayak gini, terus judulnya gue ganti, tapi linknya mengarah ke blog gue si cisacuk.site, tapi judulnya beda. Kalau misalkan ini kita pin kan judulnya ngikutin dari artikel ini, tapi nah ini judulnya gue ganti kayak high stylist bla 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 gitu. Contohnya gitu. Berjalan sekitar 4 bulan, aman-aman aja tuh domain. Hasil kenceng kan, traffic rame banget tuh, lari bla bla bla. Akhirnya domainnya kena banned juga, boy. Domainnya kena banned juga sama Pinterest. Mau main aman kayak sekalian kita mainin spam juga tuh pakai domain kita, kena banned. Makanya gua kasih trik lo pakai WhereIt untuk ngamanin link lo biar link blog lo itu nggak kena banned sama Pinterest. Karena link blog lo atau link apapun lo, link Shopee lo, link segala macam, karena jangan salah, link web e-commerce lo juga bisa kena banned sama Pinterest. Jadi nanti orang ngeklik link itu nggak tertuju ke dagangan lo gitu kan. Nah, enak kita bungkus di sini. Misalkan lo dagang baju atau lo dagang apa tah di e-commerce, lo buat tuh di sini di WhereIt-nya. Lo jual baju, lo publish baju segala macem, model cewek pakai baju yang lo jual bla bla gitu atau apapun itu. Lo taruh link jualan lo di sini. Biar aman, link lo dibungkus sama WhereIt. Itu maksudnya si WhereIt itu gunanya, boy. Sebenarnya itu trik gue sebenarnya, mengamankan link lo. Makanya gue bilang di awal mengamankan link seperti itu, boy. Ya, makanya di sini gue taruh WhereIt dan gue ajarin lo pakai WhereIt to Pinterest. Mengamankan link lo dari WhereIt, membungkus link lo di WhereIt, dan kita spam ke Pinterest. Seperti itu, aman link lo, traffic tetap jalan. Akun Pinterest lo kena banned mungkin sewaktu-waktu karena ada pembersihan akun, link lo tetap aman di WhereIt. Lo tinggal buat akun Pinterest baru lagi dan lo pasang link WhereIt lagi di akun Pinterest lo yang baru. Seperti itu, boy. Nih gue tunjukin ya blog gue yang cisacuk.site tadi itu ya. Kalau mungkin lo berpikir gue mengada-ngada. Nah ini cisacuk.site. Untuk akun ini, di akun ini ditutup sama Google. Gue nggak tahu kenapa, tapi masih bisa gue pindahin pada waktu itu. Jadi gue pindahin aja data-data blog ini ke email gue yang satunya dan masih bisa kebuka. Tapi karena domain ini nggak gue perpanjang atau web ini nggak gue perpanjang, ya udah hapus gitu intinya. Nah ini postingannya ya kan, ini postingannya dan ini data trafficnya. Gue ubah ke semua. Nah total ada 145.000 view sebelum blog ini wassalam. Dan ini trafficnya. Ini web gue yang lama udah nggak ada juga ya, tapi fokusnya ke sini. Pinterest.com, www.pinterest.com, id.pinterest.com gitu. Jelas dong si Cisacuk ini yang gue bilang tadi, gue spam ke Pinterest tanpa gue bungkus ke WhereIt. Jalan 4 bulan sudahnya tamat, domainnya kena banned sama Pinterest. Daripada nanti domain lo juga kena banned atau link lo menuju ke dagangan lo kena banned, mending lo bungkus di WhereIt deh. Gue jamin aman tuh link gitu. Oke, kita bakal mendekati sesi mendekati akhir video, bukan sesi. Sorry, salah ngomong gue. Jadi gitu. Kenapa gue bilang WhereIt itu adalah salah satu kunci penting untuk lo memulai mencari traffic dan mengamankan link. Plus lo dapat bonus traffic langsung dari akun atau pengguna asli WhereIt atau web si WhereIt, dan plus bantuan dari traffic Pinterest. Link lo aman, seperti itu ya. Mau link apapun yang lo taruh tuh di WhereIt,
Bang, gue pemain blog. Oke, lo sama kayak gue. Lo taruh link blog lo di Wear It, terus lo spam di Pinterest gitu kan. Bang, gue pemain e-commerce, gue jual beli nih bang, gue dagang. Bisa nggak sih? Bisa. Inget, fokusnya di materi gue nih, akun lo tuh jadi dulu boy. Mau pakai metode hairstylist kayak, atau pakai foto-foto cewek-cewek kayak cantik gini, nggak masuk akal bang. Gue nih jualan sepatu bang di Shopee, bang gue nih jualan sepatu di ST, bang gue jualan sepatu di Amazon, nggak masuk akal. Dah, lu percaya sama gue deh, akun lu jadi dulu boy. Akun Pinterest lu jadi dulu. Traffic udah ada, follower udah ada, nanti traffic itu bakal ngikutin kemanapun lo mau. Jadi dulu akun Pinterest lo, oke? Lo nggak percaya? Kita ke Shopee gue dapet satu pesanan hari ini. Gue jualan obat pertanian, pupuk pertanian boy. Traffic ini dari Pinterest. Gue nggak bohong. Jadi ini akun nih, udah jadi nih akun gue. Follower udah ada, traffic udah 10 jutaan lebih nih. Tayangan ya kan. Gue punya papan nih. Papan gue di sini namanya ini Beauty 90S. Gua sisipin pin dagangan gue si obat pupuk pertanian itu ke sini. Traffic Anda masuk ke sini. Mungkin traffic Pinterest itu masuk ke sini tapi nggak ngebeli obat gue. Tapi yang kita ambil adalah bantuan dari traffic Pinterest itu ngebuat Shopee menilai, wih, kok barang ini trafficnya rame nih. Oke, kita bantu up, atau dibantuin sama Shopee untuk muncul nih barang dagangan gue ini ke banyak pengguna Shopee yang asli atau traffic asli dari Shopee. Kan gitu. Ini ya, apa maksudnya, hukum alam yang pasti ya di ranah traffic sosial media atau e-commerce manapun. YouTube kayak, Instagram kayak, Twitter kayak, Shopee kayak, sosial media manapun kayak, e-commerce manapun, semakin rame traffic yang ngeliat konten atau produk dagangan lo, maka web tersebut bakal ngebantu atau bakal nge-push produk dagangan lo atau konten lo ke banyak penggunanya. Bener dong. Ada konten nih viral, pasti itu konten yang viral bakal di-push sama web tersebut ke banyak penggunanya. Katakanlah Twitter, viral nih di Twitter konten, itu konten bakal di-push sama Twitter ke banyak pengguna lain, ke notifikasi, iya dong. Begitupun di Instagram, begitupun di Shopee. Makin banyak traffic yang ngeliat nih dagangan lo, dibantu push tuh dagangan lo, barang dagangan lo sama web Shopee ke banyak pengguna mereka. Jadi itu yang kita ambil tuh itunya, gitu. Apa ya? Dikelola dulu traffic lo, rame nih traffic lo, kelola traffic lo, semakin banyak pengguna traffic lo yang melihat dagangan lo, itu ngebantu dagangan lo makin di-push sama web tempat lo menjual atau mendagangkan barang lo, ya kan? Dibantu sama mereka karena mereka ngeliat traffic lo rame di dagangan lo, dibantu mereka juga ke-push ke banyak pengguna yang lain. Akhirnya terjadilah penjualan dari si pengguna atau traffic asli dari web tersebut, katakanlah Shopee. Berarti mungkin yang ngebeli itu mungkin memang nggak dari Pinterest langsung, atau mungkin yang ngebeli dagangan lo bukan dari pengguna atau traffic dari Wear It langsung, tapi langsung dari Shopee. Tapi awalnya karena dagangan lo atau produk lo itu banyak rame trafficnya rame ya kan. Shopee ngelihat nih data trafficnya rame kan, wah ini dagangan kok trafficnya rame banget ya, wah viral nih produk dagangan, guys. Dibantu sama mereka push masuk ke notifikasi atau ke feed belanja orang pengguna asli Shopee. Kan gitu sih boy. Hukum alamnya seperti itu sebenarnya. Kalau lo mau tahu, mempelajari sebuah ranah yang namanya traffic dan algoritma, gitu boy. Pesanan gue dapat, ya kan. Iklan AdSense gue jalan dari sini, ya kan. Apa yang mau nggak kita syukuri? Asik. Jadi gitu. So, gue lanjut materinya besok. Masih ada materi lain. Maksud gue masih ada materi lanjutan. Kayak berapa pin yang kita buat per hari, atau seberapa sering harus kita ngebuat pin, jam-jam, waktu-waktu kapan kita harus ngebuat pin, tuh bakal gue bahas besok. Sekalian nunjukin hasil-hasil gue dari hasil-hasil traffic, hasil-hasil penghasilan gue dari ranah traffic dari Pinterest dan Wear It, itu bakal gue tunjukin besok. Dan ada bonus-bonus
ada banyak-banyak bonus-bonus yang gue bakal, maksudnya bonus-bonus materi bonus yang bakal gue bahas di materi selanjutnya. Sekarang segini dulu, napas gue habis boy. Tapi kunci dari materi gue yakin lo orang sudah paham. Ngebangun akun Pinterest lo sampai jadi dulu, ngamanin link lo dari yang namanya banned dari Pinterest menggunakan where it, semuanya itu udah gue bahas di materi ini. Besok gue lanjutin lagi, dan semoga besok materinya lebih good lagi, lebih ngebantu lo paham lagi. And then segitu dulu. Oke, tungguin materi selanjutnya.